Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-230. Bapak Ibu, marilah kita sekali lagi mempersiapkan diri untuk masuk di dalam Oase minggu ini. Mari kita memohon agar melalui waktu yang singkat ini, Tuhan dapat memakai Oase untuk memberikan kesegaran di dalam kesemingguan kita yang padat. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih hari ini sekali lagi kami datang merapat dalam waktu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan akan berbicara melalui oase ini. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati, diri, pikiran kami seutuhnya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan dengan tema ketika Raja menghamba atau menjadi hamba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa, memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami akan rayakan kedatangan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam beberapa minggu ke depan, kami bersyukur pada malam hari ini. Setelah kami beribadah, melayani Tuhan,
Kami boleh duduk diam untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan ketidaklayakan ini, supaya dia boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 18 dalam terjemahan TB yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, mencarilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Dan sudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakan dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih.
Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara sekalian, direktur perusahaan taksi ternama di Indonesia suatu hari berkeliling Jakarta sebagai supir taksi dari perusahaan yang dipimpinnya. Tujuannya supaya ia bisa merasakan apa yang para supirnya alami dan mendengarkan masukan dari mereka dengan tanpa jarak. Kemudian bapak ini seperti biasa membagikan pengalamannya itu di sosial media dan menjadi viral. Banyak orang sangat kagum dan memuji kerendahan hati seorang pemimpin yang mau turun ke bawah. Saudara, mengapa hal ini menjadi kehebohan di kalangan para netizen? Jawabannya adalah karena tindakan seperti bapak ini adalah hal yang sangat langka. Bukankah biasanya pemimpin itu sombong, haus pujian, dan menuntut pelayanan? Di dalam dunia ini, nyata bahwa nilai-nilai kerajaan Allah sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan iblis. Iblis demikian rupa meyakinkan para pemimpin untuk selalu haus kekuasaan dan hormat, bahkan memperalat bawahan untuk kepentingan dan ambisi mereka. Iblis mencetak pemimpin dunia yang haus dilayani. Tetapi Yesus sekalian mengendaki pemimpin dalam kerajaannya untuk menghamba, melayani, dan mengabdi. Saudara sekalian, Matius memulai Injilnya dengan memberi penekanan yang kuat tentang jabatan raja atau kingship kepada diri Yesus. Sejak kalimat pertama Yesus disebut sebagai Kristus atau Mesias, anak Daud. Matius 1 ayat 1. Matius memulai tulisannya dengan silsilah yang panjang guna menunjukkan bahwa Yesus benar-benar keturunan Daud, Raja Israel yang terbesar. Tetapi Matius juga menekankan bahwa Yesus juga adalah keturunan Abraham. Karena Mesias juga adalah bagi semua bangsa, bukan cuma bagi orang Israel. Saudara, hal ini mengingatkan kita pada janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dari Galatia 3 ayat 16 kita tahu bahwa keturunan Abraham itu menunjuk kepada Yesus, satu orang saja. Saudara, kepada Daud Tuhan berjanji akan menjadikan kerajaan dan keturunannya kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan mengenapkan janji ini melalui diri Sang Raja Yesus. Nenek moyang Daud, Yesus yaitu Daud, berasal dari Bethlehem, kota di mana Yesus dilahirkan. Dan hal ini meneguhkan bahwa Yesus benar-benar keturunan Daud yang kerajaannya akan tegak berdiri selama-lamanya. Namun Yesus adalah raja yang lebih akbar dan luhur dari Daud dan raja manapun. Saudara, pada waktu itu raja adalah wakil dari bangsa Israel. Ketika rajanya taat kepada Taurat dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan kepada umatnya. Saudara, bahkan Daud adalah patokan bagi raja-raja Israel, sekalipun ia tidak sempurna. Ia pernah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Mengingini orang lain, membunuh, dan berzina. Akhirnya Tuhan menghukum Daud dan keluarganya. Apalagi raja-raja lain, Raja Israel, Raja Yehuda. Mereka jauh lebih jahat daripada Daud. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, Yesus adalah raja yang taat dan tak bercacat. Ia akan mewakili seluruh umat Tuhan untuk akhirnya kita yang percaya dapat dibenarkan oleh Allah.
Bukanlah sebuah kebetulan kalau Matius mengutip Hosea 11 ayat yang pertama. Ia mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Melalui ungkapan ini Matius ingin menekankan kembali siapa Yesus. Yesus Sang Mesias adalah perwakilan dari seluruh umat Israel. Dalam perjanjian lama, hanya seorang raja yang bisa mewakili umatnya. Ya pada Tuhan, maka Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan sebaliknya, Tuhan meninggalkan umatnya ketika raja menghadirkan Allah-Allah lain dalam kehidupan umat Israel. Israel punya banyak raja, tetapi tidak ada yang seperti Yesus. Ia adalah raja yang tidak pernah berlaku serong. Yesus adalah raja yang taat sampai mati di kayu salib. Namun Yesus punya karakteristik yang juga lebih agung dari Daud dan raja-raja manapun. Yesus adalah raja yang melayani, raja yang menjadi hamba. Ia adalah raja yang membudak. Saudara, berbeda dengan Yesus, Herodes yang mewakili figur raja-raja dunia adalah seorang raja yang lalim dan ambisius. Dia bukan seorang yang menghamba, tetapi seorang yang haus kekuasaan. Demi mempertahankan posisinya sebagai raja, Herodes menghalalkan segala cara. Ia memperalat rakyat dan orang-orang terdekat. Ia mengusir istri dan anaknya supaya ia bisa menikahi cucu imam besar dan raja Yudea. Bahkan ia membunuh istri, dua anaknya, dan empat anggota keluarga lainnya demi melanggengkan kekuasaannya sebagai raja. Ia juga membangun bait Allah supaya ia mendapatkan simpati dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi percaya Mesias adalah yang kelak akan membangun kembali bait Allah yang dihancurkan oleh Babel. Dan itu membuat Allah hadir kembali ke tengah-tengah umatnya. Tetapi orang Yahudi, meskipun Herodes telah membangun kembali bait Allah, mereka tetap menolak Herodes. Karena Herodes bukanlah seorang Yahudi, tetapi ia adalah seorang Edom. Secara berlawanan dengan kesombongan dan kerakusan Herodes, Raja Yesus datang untuk menjadi hamba yang melayani. Ia lahir di kota Bethlehem, kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan dan kegiatan ekonomi seperti Yerusalem. Bahkan Injil Lukas menuliskan bahwa kandang yang sederhana telah menjadi tempat Yesus dilahirkan, dan palungan yang kotor dan bau menjadi tempat ia dibaringkan. Yesus kecil pun tidak tinggal di istana atau di Yerusalem, tetapi ia memilih gaya hidup yang begitu sederhana meskipun sebenarnya ia adalah raja segala raja. Bahkan bukan cuma orang Yahudi yang bisa mengangkat dia sebagai raja, tetapi orang non-Yahudi pun seperti orang Majus yang datang dari jauh membawa persembahan emas, kemenyan, dupa, dan mur. Mereka pun mengakui bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Saudara sekalian, kabar tentang kelahiran Raja Yahudi telah membuat Herodes, raja yang rakus kekuasaan itu, kebakaran jenggot. Ia tidak segan-segan menjalankan rencana jahatnya, yaitu membunuh semua anak di bawah 2 tahun demi supaya dia tetap menjadi raja. Namun, saudara sekalian, tak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Melalui mimpi Allah menyuruh Yusuf melarikan diri ke Mesir bersama dengan Maria dan bayi Yesus.
Saudara, percobaan pembunuhan Yesus ini merupakan gambaran akan apa yang Yesus akan alami kemudian. Oh, Yesus Sang Raja harus menderita dan mati untuk menebus umatnya dari dosa. Seperti yang Yesus sendiri katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudara, hal yang menarik adalah sebelum mengatakan hal tersebut, Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk tidak menjadi serupa dengan Herodes. Ia mengatakan pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Sebaliknya, saudara sekalian, Yesus mengendaki pengikutnya untuk meneladani dia, seorang raja yang melayani. Ia mengatakan demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, menjadi budakmu. Matius 20 ayat 26. Terus sekalian, patut disayangkan jika sebagai orang percaya, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pelayan Tuhan, kita lebih meneladani Herodes ketimbang Raja Yesus. Kita sering mengejar pengakuan, penghargaan, penghormatan daripada mendahulukan kepentingan orang lain dan melayani mereka, bukan? Saudara, kita yang nothing ini sering merasa lebih dan punya something untuk dikejar dan dicengkeram meskipun harus menghalalkan segala cara. Di sisi lain, Sang Raja Yesus yang memiliki everything, tapi rela menjadi nothing demi menyelamatkan kita. Saudara, maukah saudara meneladani Yesus, Sang Mesias Raja yang menghamba itu? Perintah Tuhan jelas bagi kita semua, namun bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Melayani orang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada kita, bukanlah perkara yang ringan. Jauh lebih mudah bagi kita untuk berlagak seperti seorang tuan dan memperalat orang lain demi kepentingan kita sendiri. Tanpa disadari juga kita seringkali memaksakan kehendak dan ambisi kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, juga kepada orang-orang lain yang dekat dengan kita. Padahal kita tahu bahwa kita semua adalah hamba, budak di hadapan Sang Tuhan, Raja kita. Kita semua sama dengan manusia yang lain, yaitu ciptaan yang berdosa yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saudara, mari di masa Advent ini kita kembali merenungkan kebenaran ini. Bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani Dia untuk melayani, karena Dia telah datang ke dalam dunia untuk melayani umatnya dan bukan untuk dilayani. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan ampuni kami jikalau kami lebih sering minta dilayani ketimbang melayani. Kami lebih sering menuntut pengakuan orang lain daripada kami meninggikan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Begitu sulitnya bagi kami ya Tuhan untuk meminta maaf kepada orang lain yang kami sakiti hatinya. Begitu sulitnya ya Tuhan kami untuk mengakui bahwa kami tidak sempurna. Tuhan, di minggu Advent yang pertama ini, biarlah kami kembali diingatkan akan teladan-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau adalah Raja segala Raja, meninggalkan tahta-Mu di surga untuk datang ke dalam dunia, menjadi seorang dan lahir dengan cara yang hina bagi kami. Masakan kami yang hina ini tidak mau merendahkan diri kami dan melayani seperti Engkau melayani kami. Bantu kami ya Tuhan semuanya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.